Hari pertama sekolah yang seharusnya diisi dengan sukacita nyatanya harus dijalani dengan penuh keprihatinan. Di Jombang, Jawa Timur, atap kelas ambruk sehari sebelum sekolah dimulai, memaksa siswa belajar di ruang guru. Sementara di Rembang ataupun di Rambang, Jawa Tengah, 2 ruang kelas ambruk, siswa harus belajar di perpustakaan. Seperti inilah kondisi ruang kelas SD Negeri Jabon 2 Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Atap 2 kelas ambruk pada Minggu siang atau sehari sebelum tahun ajaran baru dimulai. Akibatnya, siswa yang seharusnya bersukacita di hari pertama sekolah harus belajar seadanya. Siswa kelas 1 dan 2 digabung dalam satu kelas, sementara siswa kelas 3 harus belajar di ruang guru. Sebagian duduk di lantai karena keterbatasan kursi. Sementara itu di Rembang, Jawa Tengah, puluhan siswa harus belajar seadanya di tahun ajaran baru karena 2 kelas mereka rusak parah. Tembok kelas retak dan keropos. Atap kelas juga ambruk sejak setahun lalu tapi tidak kunjung diperbaiki. Puluhan siswa terpaksa belajar di ruang perpustakaan yang sempit. Kondisi memprihatinkan ini sudah berulang kali dilaporkan ke Pemkab Rembang, tapi belum ada bantuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, ribuan siswa di Jawa Barat mulai menjalankan kebijakan baru Gubernur Deddy Mulyadi, yaitu adalah masuk lebih pagi jam 6.30 hingga jumlah siswa per kelas yang ditambah hingga 50 anak. Dampak kebijakan tersebut, banyak siswa yang kesiangan tiba di sekolah hingga puluhan siswa baru tidak kebagian meja belajar. Tahun ajaran baru di Jawa Barat, ribuan siswa masuk sekolah lebih pagi, yaitu pukul 6.30. Di hari pertama masih banyak siswa terlambat datang, salah satunya di SMA Negeri 1 Bandung. Tak hanya itu, kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi soal penambahan jumlah siswa hingga 50 anak dalam satu rombongan belajar mengakibatkan beberapa siswa baru tidak kebagian meja. Mendengar laporan itu, Gubernur Deddy Mulyadi meminta Sekda segera mengirim meja tambahan, juga penambahan AC untuk kelas yang diisi lebih dari 40 siswa. Ngecek sana 88 kursi. 88 kursi mah gampang. Hari ini kirim beli. Siap. Nah, untuk sekolah lain gimana Pak? Pokoknya gini, kekurangan kursi tinggal lapor aja ke Sekda dan ke Gubernur dan ke Kepala Dinas Pendidikan. Kita penuhi, nggak usah nunggu APBD. Ya. Pak, yang AC aja kita bayarin. AC itu hampir 8 miliar loh. Kang Deddy meminta kebijakan penambahan siswa dalam rombongan belajar tidak dipersoalkan, lantaran jelas bisa menjadi solusi masalah siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Itu aturan Gubernur Deddy Mulyadi soal anak sekolah masuk jam 6.30 ternyata tidak diterapkan di seluruh wilayah di Jawa Barat. Salah satunya adalah Kota Bogor yang memutuskan anak sekolah tetap masuk jam 7 pagi. Aturan itu berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan dari TK, SD hingga SMA. Wali Kota Bogor, Deddy A. Rahim, mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan saran dari berbagai pihak, termasuk orang tua siswa. Selain itu juga faktor geografis, Kota Bogor berdampingan dengan Kabupaten Bogor yang masih memberlakukan jam masuk sekolah pukul 7 pagi. Petugas gabungan membongkar kunci gerbang masuk ke SMPN 17 dan SMA N6 Tangerang Selatan, Banten yang disegel warga. Pembongkaran agar akses siswa tidak lagi terganggu setelah sebelumnya ditutup warga sekitar. Menggunakan gunting besi dan kampak, petugas gabungan membongkar rantai dan gembok yang menyegel gerbang masuk SMP Negeri 17 dan SMA Negeri 6 Tangerang Selatan. Pembongkaran dilakukan agar akses siswa tak lagi terganggu. Setelah sebelumnya ditutup, warga buntut sejumlah siswa yang tak lolos seleksi penerimaan murid baru. Penyegelan dan blokade juga terjadi di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Petugas juga harus membongkar paksa blokade agar sekolah bisa diakses siswa. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten, perwakilan Tangerang Selatan menyatakan pembongkaran setelah sebelumnya dilakukan mediasi dan kesepakatan antara warga dan pemerintah Tangerang Selatan.
Sementara itu diharapkan dengan dibukanya akses masuk menuju sekolah di Tangerang Selatan, Banten yang sempat dihadang para warga dapat menunjang aktivitas kegiatan belajar para siswa. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini seperti apa di sana dan juga apa duduk persoalan sebenarnya, sudah bergabung rekan kami Nunung Purnomo. Selamat siang Nunung, apa yang membuat petugas memutuskan untuk membongkar paksa gembok sekolah ini? Ya, Vicky, dapat saya laporkan saat ini saya berada di depan gerbang yang sebelumnya ditutup oleh warga sekitar. Dapat saya laporkan juga warga sekitar sebelumnya menutup gerbang akses ke dua sekolah ini dikarenakan ya, Vicky. Ya, silakan diteruskan Nunung. Ya, Vicky, dapat dijelaskan sebelumnya warga ini menyegel ataupun menutup akses jalan ini karena sejumlah anak warga sekitar ini tidak dapat masuk atau tidak lolos dalam seleksi penerimaan mahasiswa. Maksud saya seleksi penerimaan mahasiswa baru, begitu. Artinya ini pembongkaran dilakukan karena menghalangi akses dari siswa sendiri untuk masuk ke sekolah dan memang sudah dikonfirmasi bahwa penutupan ataupun penggembokan ini terkait dengan protes yang dilakukan oleh warga yang anaknya tidak bisa masuk ataupun mungkin tidak terdaftar sebagai siswa baru di sekolah tersebut, begitu ya? Ya, Wiki, kurang jelas Wiki, bagaimana Wiki? Baik, rekan Nunung, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sementara itu di Sumatera Barat, warga menggembok pintu masuk SMA Negeri 5 Bukit Tinggi dan SMP 34 Kota Padang membuat ratusan siswa terlantar tidak bisa masuk sekolah. Insiden sekolah digembok buntut protes orang tua siswa yang tidak terima anaknya tak lolos ke sekolah negeri. Mengikuti masa. Ratusan siswa SMA Negeri 5 Bukit Tinggi Sumatera Barat terlantar di luar gerbang sekolah pada Senin pagi. Para siswa yang seharusnya mengikuti masa orientasi harus tertahan di luar karena pintu masuk ke sekolah digembok warga. Penyegelan sekolah ini terjadi setelah 177 anak di Bukit Tinggi tidak diterima di sekolah negeri. Padahal berdomisili sangat dekat dengan sekolah dan memiliki nilai akademik dan piagam penghargaan. Warga menuding banyak kecurangan dalam proses penerimaan siswa baru. Warga mendesak transparansi hasil seleksi. Warga pun mengancam akan menggembok seluruh SMA negeri di Bukit Tinggi jika tuntutan mereka tak dihiraukan. Insiden sekolah digembok warga juga terjadi di SMP 34 Kota Padang, Sumatera Barat. Ratusan siswa tertahan lantaran gerbang sekolah digembok seseorang diduga orang tua yang tak terima anaknya tak diterima. Atas laporan sekolah, polisi akhirnya memotong rantai besi dengan mesin agar siswa bisa masuk ke sekolah mereka. Pihak SMP 34 Padang menegaskan penerimaan siswa baru sudah selesai dan tidak memungkinkan adanya tambahan kuota rombongan belajar. Tim Liputan iNews melaporkan.